Nah, gara-gara penyakit kulit Jokowi, mungkin ratusan orang yang biasanya mengunjungi di Solo, di rumahnya itu, sudah tidak akan datang lagi, karena tidak mungkin berselfie sambil ketawa ke TV, karena takut ketularan penyakit Jokowi. Dan tanpa selfie, alangkah sunyi dan sepinya hati Jokowi. Tapi Mas Jokowi, Tuhan Allah itu bersifat Ghafur dan Ghaffar, Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Yang Maha Esa dan Maha Kuasa itu tidak pernah menutup pintu taubat bagi seluruh hambanya. Jadi ini menasihat saya kepada saudara Jokowi, tidak ada kata terlambat. Berbanyak istighfar, tasbih, tahmid, takbir dan seterusnya, dan bertawakalah pada Allah semata-mata. Jangan bertawakal pada dukun ya, yang kadang-kadang untuk menyelamatkan diri sendiri aja juga tidak bisa. Jadi akuilah kesalahan dan dosa Anda pada bangsa Indonesia selama 10 tahun. Sekali lagi, pintu taubat Allah masih terbuka. Bercak-bercak kotor yang menghuni di kulit wajah Anda itu, Mas Jokowi, bisa saja menghuni untuk waktu yang panjang, tapi bisa juga menghilang, terpulang pada Anda sendiri. Ketua MPR Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Ini ke 52 kalinya saya bicara di muka umum. Tak tunggu nih, bener gak ini? Yang menentukan benar tidaknya pengadilan. Saya tunggu, berani tidak membawa saya ke pengadilan? Sampai hari ini tidak berani. Mengapa saya berani mengatakan demikian? 2 bulan sebelum saya dipilih menjadi presiden, Amin Rais ditemani oleh Fuad Bawazir dan Al-Hilal Hamdi naik helikopter ke pesantren Buntet Astana Japura di Cirebon. Di sana berkumpul 60 orang kiai besar-besar didatangkan oleh Amin Rais, dan dia meminta kepada para ulama itu melalui kata-kata kepada Kiai Abdullah Abbas, pengasuh pondok pesantren tersebut, Kiai, kira-kira lo ya, Mbok Gus Dur itu disuruh jadi calon presiden. Kiainya jawab, nanti dalam 2 bulan sampean lengserkan. Lalu dia katakan, wallahi tidak akan mungkin itu terjadi. Panjang lebar, ya memang enggak, 2 bulan, 20 bulan kemudian. Nah, artinya apa? Dia melanggar sumpahnya sendiri, janjinya sendiri. Lah orang melanggar sumpah atau janji itu kan penipu toh. Ternyata harian kedaulatan rakyat yang analog atau versi kertas itu sudah tidak ada lagi. Dan jadi kami sekarang juga sedang melakukan bersama dengan tim kuasa hukum Dr. Tifa ini, kami sedang melakukan konsolidasi bersama stakeholders ya, lembaga-lembaga yang terkait dengan hal ini, karena ini adalah sebuah peristiwa yang bukan hanya sekedar dokumen saja yang sedang kita teliti, tapi ini adalah sebuah peristiwa di terutama kita juga perlu mengantisipasi adanya hal-hal yang membuat saya dan kawan-kawan para peneliti juga para aktivis itu mendapatkan hambatan untuk terus melakukan penelitian, mendapatkan ancaman. Dan satu hal lagi yang membuat kita bertanya-tanya, pada waktu itu ada 20 temannya menunjukkan ijazahnya. Ini saya satu angkatan dengan Jokowi, ijazah saya sama dengan. Kenapa dia nggak ada di situ? Itu kan big question mark, ada apa? Saya dulu kemarin pelapor UAS. Iya. Yang waktu dari persekusi di Bali tahun 2017 sampai sekarang mana? Iya. Bahwa kita dipimpin oleh seorang pembohong gitu loh. Disinilah kemudian ada yang mempertanyakan masalah ijazah. Dihubungkan dengan karakteristik beliau dan kebiasaan-kebiasaannya, ya. Andaikan Pak Tito pada saat itu sebagai seorang Kapolri paham tentang hukum, mau menegakkan hukum secara benar, tidak akan terjadi hal seperti ini. Fakta, objek perkaranya adalah pernyataan yang mengandung fitnah dan pencemaran nama baik melalui media sosial atas tuduhan ijazah palsu S1 milik saudara JW, kemudian skripsi
berikut lembar pengesahan. Sehingga inilah yang didalami. Apakah pernyataan yang disampaikan oleh beberapa pihak itu sesuai fakta atau tidak? Tuduhannya itu sesuai fakta atau tidak? Tentunya hal-hal yang terkait dengan peristiwa ini itu merupakan bagian yang didalami. Gelar perkara itu nanti setelah faktanya terkumpul semua baru dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa yang sedang didalami itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Jadi mohon waktu rekan-rekan tim penyelidik masih bekerja.